Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa memberikan nikmat kesehatannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah anak-anakku, kita mulai pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini melanjutkan materi pada tema 8 tentang bumiku, yang di dalamnya terkandung materi teks puisi dan teks prosa. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mudah-mudahan kalian sudah dapat memahami apa yang telah disampaikan terkait dengan puisi maupun dengan prosa. Pada hari ini masih terkait dengan puisi dan prosa, Bapak akan coba menjelaskan yakni bagian dari tema 8, bagian C, mengubah teks puisi menjadi prosa. Jadi merubah bentuk puisi menjadi bentuk prosa. Jadi puisi dirubah menjadi bentuk cerita, ya, atau bentuk sebuah karangan. Nanti akan Bapak sajikan sebuah contoh perubahannya seperti apa. Tapi sebelumnya sebagai pengantar perlu dipahami oleh kalian bersama yang pertama bahwa perubahan puisi menjadi bentuk prosa itu dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan parafrasa, ya, parafrasa. Kemudian langkah-langkah untuk mengubah puisi ke dalam bentuk prosa antara lain harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus membaca puisi secara berulang-ulang sampai kita mengerti maksud dari puisi tersebut, kata per kata, ya. Kata per kata, jadi kita baca puisinya baris per baris, kemudian kata per kata. Jika ada kata yang memang maknanya kita tidak ketahui, bisa kita cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti di sana akan kita temukan makna dari kata yang memang kita tidak ketahui artinya apa. Karena dalam puisi ada beberapa pilihan kata atau ada diksi yang dalam bentuknya itu bisa bentuk yang tidak umum kita gunakan dalam keseharian. Dan itu harus kita cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah kita baca puisi secara berulang-ulang dan kita mengerti maksud dari isi puisi tersebut apa, ya, kemudian kita artikan kata-kata yang sudah dimengerti. Yang tadi Bapak sampaikan, kita bisa lihat atau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang C, setelah kita baca berulang-ulang, kemudian kita sudah menemukan arti dari kata-kata yang sulit dalam puisi tersebut, kemudian kita rangkai, ya, kita rangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut, ya. Jadi kata-kata dalam puisi atau kalimat-kalimat dalam puisi setiap barisnya kita susun dalam bentuk sebuah karangan atau dalam bentuk cerita. Untuk lebih jelasnya Bapak sajikan sebuah contoh, dan ini ada di buku kalian di halaman 114, ya, di halaman 114. Ini contohnya. Ada sebuah judul puisi Lari Pagi, ya, Lari Pagi, karya Verena. Suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala lagi. Untuk melanjutkan aktivitas pagi, kukayuh langkah kakiku untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat, ya. Ini lari pagi, ini adalah bentuk puisi. Ini bentuk teks puisi. Seperti inilah penulisan puisi, ya. Dia ditulis secara perbaris, ya. Kemarin sudah disampaikan secara perbaris. Larik, satu baris ini disebutnya larik, ya. Kalau ada jeda berarti itu disebutnya bait. Jadi bait itu terdiri dari beberapa larik.
Penulisannya seperti ini. Lalu kalau kita mau rubah ke dalam bentuk prosa atau dalam bentuk karangan, ya, dalam bentuk karangan atau dalam bentuk sebuah cerita, maka menjadi seperti ini, ya, maka menjadi seperti ini, ya. Suasana di pagi hari, ku dengar suara kicauan burung. Kicauan burung itu membuat semangatku bangkit kembali. Aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk lari pagi. Lari pagi dapat membuat tubuh sehat dan jiwa yang kuat, ya. Jadi mudahnya itu kita hanya diperintahkan untuk merubah bentuk tulisannya, ya, ke dalam bentuk cerita, tapi tanpa mengurangi makna atau isi dari puisi tersebut, ya. Tapi bukan cuma hanya kita memindahkan bentuk tulisan puisi yang tadinya per baris kemudian kita tinggal menyatukan, tidak hanya seperti itu, tapi kita dicoba atau diperintahkan juga, diharapkan untuk bisa mengembangkan, ya, menambahkan dari setiap baris yang ada di puisi, ya. Contohnya misalkan, ya, suasana pagi, ya, seperti ini, suasana pagi, ya. Kata inti yang ada di puisi memang masih digunakan, tapi terdapat ditambah, ada pengembangan kata, ya, ada pengembangan kata dari masing-masing baris, ya. Mudahnya seperti itu. Jadi di sini misalkan ditambahkan kata di dan hari, suasana di pagi hari, ya. Kemudian ditambahkan ku dengar suara kicauan burung, ya, seperti ini. Jadi tanpa merubah tanpa keluar dari teks atau isi dan makna puisi. Kita hanya disuruh merubah ke dalam bentuk cerita, sebuah cerita dengan susunan seperti ini, berparagraf, ya. Dibuat beberapa kalimat menjadi suatu paragraf. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kalian bisa perhatikan, oh ini puisi, kemudian dirubah ke dalam bentuk prosa atau dalam bentuk cerita, ya. Dalam bentuk cerita perubahannya seperti ini. Jadi sekali lagi bukan cuma merubah bentuk tulisannya saja, merubah bentuk tulisan atau susunannya saja, ya. Tapi kita diharapkan bisa mengembangkan perkata, dapat mengembang perkata dalam satu kalimat, ya. Kita diharapkan bisa menambahkan kata-kata yang lain, ya, tapi tanpa keluar atau tanpa merubah makna dari puisi tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, anak-anakku sekalian. Maka untuk prakteknya di buku kalian ada di halaman 115. Untuk prakteknya ada tugas, silahkan coba ubah puisi di samping ini, bumiku tak lagi hijau, ke dalam bentuk prosa, ya. Di sini ada puisi bumiku tak lagi hijau karya Ratu, terdiri dari berapa bait? 1, 2, 3, 4, ada 4 bait. Silakan dirubah ke dalam bentuk prosa. Dari tiap bait mau dijadikan satu paragraf tidak apa-apa, atau 2 bait satu paragraf pun tidak apa-apa, ya. Tapi lebih bagusnya setiap bait itu pengembangannya jadi satu paragraf. Jadi nanti kalian hasil bentuk prosanya ada 4 paragraf, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dibaca terlebih dahulu puisinya, kemudian pahami maksud puisinya apa, nanti tinggal dirubah ke dalam bentuk cerita. Jadi seperti kalian mengarang sebuah cerita lah, ya, tapi tanpa keluar dari makna atau pesan isi dari puisinya tersebut. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian pertemuan pada hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya, nanti hasilnya silakan dikirimkan melalui WA, kirim ke nomor Bapak, ya. Terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Selamat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan agar kita semua dan keluarga kita di rumah, tetangga kita, semuanya terhindar dari virus COVID-19. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.